Bahan renungan diambil dari 1 Korintus 11 ayat 18-26. Ayat emas 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku, yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Margaret Rose Powers pernah bercerita di majalah Guide Post. Suatu malam saya sedang berjalan di tepi pantai bersama Tuhan dan di langit muncul kilasan-kilasan peristiwa kehidupan saya. Saya menoleh ke belakang, saya melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Sepasang milik saya, sepasang lagi milik Tuhan. Betapa terkejutnya saya bahwa sering dalam perjalanan hidup saya hanya terlihat sepasang jejak kaki. Saya bertanya, "Tuhan, katamu ketika saya mengikut Engkau, Engkau akan berjalan besertaku. Namun, pada masa paling sulit dalam hidupku hanya ada satu pasang jejak kaki. Mengapa Engkau meninggalkanku pada saat aku paling membutuhkan dirimu?" Tuhan menjawab, "Anakku yang kukasihi, aku tidak pernah meninggalkanmu selama masa pencobaan. Ketika engkau melihat hanya ada satu pasang jejak kaki, aku sedang menggendongmu." Pernahkah Anda meragukan kasih dan setia Tuhan dan merasa ditinggalkannya ketika mengalami pencobaan dan kesulitan hidup yang berat? Jika demikian, bertobatlah. Kita hendaklah ingat akan sakramen perjamuan kudus yang secara rutin gereja lakukan untuk umatnya. Sakramen ini membuktikan kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak berubah untuk selama-lamanya. Bagaimana seharusnya respons kita kepada Tuhan saat menghadapi kesulitan hidup? Pertama, kita harus selalu mengingat kasih dan karya Kristus. Ayat emas menegaskan, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Makna perjamuan di malam Paskah mula-mula adalah merayakan pembebasan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Dalam konteks zaman sekarang adalah merayakan pembebasan umat Kristen dari belenggu dosa melalui karya Kristus di kayu salib. Kedua, kita harus selalu mengasihi Tuhan dan sesama. Gereja di Korintus mengalami perpecahan karena keegoisan mereka, tidak menantikan orang lain saat berkumpul mengikuti perjamuan kasih. Ayat 18-20. Ada yang makan dan mabuk, sedangkan yang lain kelaparan. Tunjukkanlah kasih, jangan egois. Ketiga, kita harus rajin memberitakan Injil. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ayat 26. Saat mendekati meja perjamuan kudus, sadarilah bahwa kita sudah berdosa dan tidak mempunyai harapan untuk diterima dalam kemuliaan Allah tanpa Yesus. Akuilah semua dosa,